Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, tetap semangat. Bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Pada pembahasan bab 6 memperkuat komitmen kebangsaan pertemuan yang ketiga. Pertemuan kali ini akan membahas materi khusus tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Sebelum kita mulai kegiatan pembahasan, jangan lupa like dan subscribe-nya serta silakan di-share agar saya lebih semangat dalam membangun channel ini. Baik, kita mulai. NKRI sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat pendiri negara yang dioperasionalkan dalam Jiwa dan Semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tegaknya NKRI. NKRI sebagai satu kesatuan, hal ini didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu yang pertama pasal 1 ayat 1 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Artinya NKRI adalah harga mati. Indonesia sebagai satu kesatuan itu dapat dipandang dari berbagai segi, yaitu yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah, serta ideologi bangsa dan negara melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik dari dalam, yaitu masyarakat Indonesia sendiri, maupun dari luar Indonesia atau luar negeri. Dan secara psikologis, sebagai sebuah bangsa, kita sudah seharusnya merasa senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua adalah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bangsa bersama bangsa. Indonesia yang juga terdiri atas berbagai suku dan budaya, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini haruslah diyakini sebagai bagian dari satu kesatuan sebuah bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, Indonesia tetaplah satu. Kemudian yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Karena setiap ancaman terhadap satu pulau ataupun satu daerah pada hakikatnya adalah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Dan yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara baik itu yang berupa potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Tidak ada alasan untuk mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah yang lain, atau bahkan menguras atau mengeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah yang lain. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kemudian yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan
serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta dalam keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Ini dapat dilihat bahwa budaya kita memang beraneka ragam, baik dalam bahasa, tradisi, seni, serta norma dan nilai. Khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dengan demikian merupakan bagian daripada perairan, pedalaman, ataupun perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar dan pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Ini Deklarasi Juanda yang pencetusnya adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, disampaikan pada tanggal 13 Desember 1957. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut, terhitung dari garis pantai surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara, di mana laut bukan lagi sebagai pemisah tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau AKLOS 1982, yang kemudian ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi ANKLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Dan sejak saat itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan berdasarkan pandangan visioner dalam Deklarasi Juanda, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2000 km persegi. Sumber daya alam yang dikandungnya dapat dimanfaatkan oleh kita. Demikian pertemuan kali ini. Mari kita simpulkan. Kesimpulannya yang pertama, NKRI sebagai satu kesatuan didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Negara RI tahun 1945, khususnya pasal 1 dan pasal 37 ayat 5. NKRI sebagai satu kesatuan itu dapat dipandang dari 5 segi, tadi yaitu politik, wilayah, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Khusus mengenai kewilayahan Indonesia, sejarah mencatat bahwa tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda, di mana berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Juanda, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan, dan bangsa Indonesia hanya mendapatkan pengakuan tambahan wilayah seluas 2000 km persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini ada tugas sebagai bahan latihan kalian. Selanjutnya, silakan dikerjakan, dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah kalian. Baik,
Demikian pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Serta silakan boleh di-share ke teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.